Halo sahabat GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kembali bersama saya Mona Azari Disak di Kominfo Newsroom. Pemirsa, selama beberapa menit nanti kita akan membahas mengenai informasi selama 1 minggu ke depan yang akan dibahas oleh Kominfo Newsroom. Dan juga kita akan membahas bersama dua orang narasumber mengenai isu yang sedang hangat terjadi saat ini. Baiklah, bersama saya sudah ada Bapak Jojo Raharjo selaku redaktur GPR TV dan juga Bapak Untung Sutomo selaku redaktur Info Publik. Baiklah pemirsa, saat ini kita akan langsung dengarkan bagaimana informasi selama 1 pekan ke depan yang akan disampaikan oleh Bapak Untung Sutomo. Ya, terima kasih Mbak Mona, dan seperti biasa pemirsa sekalian, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi sehat meski masih dalam lingkup dampak pandemi COVID-19. Untuk itu tentu di Kominfo Newsroom melalui GPR TV ini akan terus menyampaikan sejumlah program kerja pemerintah ya melalui berbagai pemberitaan di kanal-kanal Kominfo Newsroom, terutama tentu terkait dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Terus seperti biasa di sektor Polhukam ini banyak headline yang tentu kami kedepankan di 1 pekan ini ke depan. Yang pertama ini tentu masih terkait dengan kita menjelang peringatan Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia ya pada 9 Desember mendatang, beberapa hari lagi. Tapi rangkaian Hakordia 2021 ini sudah berlangsung sejak 1 Desember lalu bersamaan dengan pelaksanaan presidensi G20 2021. Nah, melalui momentum Harkordia 2021 ini kita ingin bersama dengan momentum presidensi G20 membuat makin memantapkan komitmen Indonesia untuk bisa sama-sama bukan hanya terkait dengan penegakan hukum di sektor pemberantasan korupsi, tetapi bagaimana kita bisa melakukan secara bersama-sama pencegahan tindak pidana korupsi di semua lini kehidupan. Apalagi di momentum G20 ini kita sama-sama tahu bahwa salah satu tema yang paling diutamakan adalah terkait dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini bukan hanya terkait dengan bagaimana kita bersama-sama melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi hijau yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kita bisa melakukan pencegahan lebih efektif sehingga apa yang dikelola dalam ekonomi bangsa ini betul-betul dikelola dengan baik ya. Rangkaian Hakordia memang sudah berjalan sejak 1 Desember 2021. Kita juga bukan hanya menggelorakan ini sebagai satu momentum bersama kepedulian kita kepada seluruh rakyat, terutama bagaimana momentum Hari Pemberantasan Korupsi ini kita pakai secara bersama-sama untuk betul-betul membebaskan bangsa ini dari tindak kejahatan, tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini bisa kita sama-sama berpartisipasi dari hulu ya, mulai dari sektor pendidikan, dari anak-anak hingga ke bagaimana kita mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari ketika kita juga berperan di masyarakat, termasuk juga bekerja di lingkungan instansi masing-masing. Nah, di sektor Polhukam yang kedua ini tentu juga tadi seperti di awal saya sebutkan soal momentum presidensi G20. Nah, di sektor Polhukam yang juga akan terus kami update adalah bagaimana rangkaian kegiatan presidensi G20 yang dilakukan kick-off-nya pada 1 Desember 2021 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Ini juga akan terus kita update seperti apa rangkaian kegiatannya yang memang dijadwalkan untuk para delegasi dari G20 ini akan mulai tiba pada 7 Desember esok ya, Selasa 7 Desember 2021 hingga 8 Desember. Ini rangkaian pertama. Sementara rangkaian berikutnya sesuai dengan jadwal kegiatan akan terus berlangsung secara bertahap hingga Oktober 2022 mendatang. Jadi ini juga pemerintah sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam arti menciptakan kondisi stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan yang betul-betul terjaga selama pelaksanaan presidensi G20, sehingga target Indonesia membawa berbagai isu dan kemudian permintaan perwakilan dari negara-negara berkembang dan negara rentan ini betul-betul sukses dilaksanakan dalam pelaksanaan KTT G20 ya. Itu dua sektor utama di Polhukam yang menjadi headline Kominfo Newsroom 1 pekan ke depan.
Kita bergerak di sektor ekonomi, ini juga masih terkait dengan rangkaian presidensi G20, yaitu terkait dengan bagaimana kita melakukan realisasi pemulihan ekonomi nasional yang hingga akhir tahun ini realisasinya terus meningkat, targetnya juga harus selesai di akhir tahun, mengingat akhir tahun Desember 2021 ini sudah tinggal menghitung beberapa minggu lagi, sehingga realisasi dari pemulihan ekonomi nasional termasuk dengan stimulus kepada UMKM, kemudian bantuan sosial, dan stimulus lainnya, ini tentu harus betul-betul diselesaikan oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini pesan Presiden Joko Widodo yang harus juga terus kita glorifikasi, sehingga implementasi ini betul-betul bisa kita rasakan, sehingga target pemerintah di akhir tahun 2021 ini momentum pertumbuhan ekonomi bisa terus kita jaga sejak kuartal ketiga 2021. Headline kedua di sektor ekonomi ini juga masih terkait dengan menjelang akhir tahun 2021 ya. Salah satunya adalah rangkaian bagaimana kita akan mengupdate laporan capaian 2021 seluruh kementerian dan lembaga, sehingga ini betul-betul bisa menjadi bukan hanya bentuk penyampaian laporan kepada publik, tetapi juga bagian dari pengawasan kita semua bahwa mungkin ada beberapa program yang belum terselesaikan secara maksimal, maka ini menjadi bahan momentum untuk melakukan evaluasi, sehingga di rencana kerja 2022 nanti betul-betul bisa terlaksana dan terencana dengan baik. Headline ketiga di sektor ekonomi ini juga cukup ramai dibicarakan oleh publik adalah terkait dengan putusan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan memang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional secara bersyarat ya. Jadi selama 2 tahun undang-undang ini masih berlaku, tetapi kita juga harus punya waktu selama 2 tahun itu untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jika tidak diperbaiki, maka undang-undang itu dianggap tidak berlaku. Dan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sudah menyatakan untuk bisa secepatnya menyelesaikan ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengundang berbagai stakeholder terkait ya, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, Kementerian Ketenagakerjaan, dan banyak kementerian dan lembaga lain, termasuk juga beberapa pihak swasta dan juga pakar-pakar di bidang hukum untuk segera menyelesaikan PR hasil amar putusan Mahkamah Konstitusi ini. Itu 3 headline utama ya di sektor ekonomi. Kita berlanjut ke sektor pemberdayaan manusia dan kebudayaan. Ini juga masih terkait dengan sektor ekonomi di mana realisasi PEN. Tetapi di sektor ini kita akan fokus bagaimana update penanganan pandemi COVID-19, meskipun di sektor penanganan ini kasus COVID-nya kita terus menurun cukup drastis dari kenaikan Juli gelombang ketiga lalu, sekitar 56.000 kasus per hari, kini hanya sekitar 300 hingga 400 kasus per hari, meskipun kasus aktifnya masih di atas 7.000 hingga 8.000 kasus ya, kasus aktif. Tetapi secara umum kasusnya terus menurun signifikan. Cuma yang menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana protokol kesehatan ini berdasarkan data terus menurun setiap pekannya ya. Sejak akhir November 2021 yang lalu, kita masih di angka 91% tingkat kepatuhan penerapan disiplin protokol kesehatannya, tetapi di awal Desember ini sudah mulai menurun ke bawah angka mendekati 81%, sehingga ini cukup mengkhawatirkan, apalagi menjelang libur panjang ya, Natal dan Tahun Baru. Ini juga menjadi satu perhatian pemerintah. Bagaimana mengantisipasinya? Pemerintah sudah menyatakan akan melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan mobilitas masyarakat PPKM level 3 di masa ini. Mudah-mudahan ini bisa didukung sama-sama oleh kita, oleh masyarakat, sehingga penanganan kasus ini betul-betul bisa sukses secara signifikan, tidak seperti di sejumlah negara Eropa yang tengah mengalami lonjakan kasus cukup tinggi. Nah, ini juga menjadi satu hal. Kemudian juga antisipasi varian baru mutasi COVID-19, salah satunya
Omicron ya, yang sudah mulai menyebar ke sejumlah kota dan negara tetangga, bahkan Malaysia ya, negara tetangga kita terdekat sudah menyatakan mendeteksi beberapa kasus yang terdeteksi mungkin mutasi dari COVID-19 jenis Omicron. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Untuk itu pemerintah langsung melakukan beberapa langkah intensif. Salah satunya adalah memperketat jalur masuk bagi WNI dan WNA yang dari melakukan perjalanan internasional. Ini mudah-mudahan kita dukung bersama, termasuk juga pemberlakuan perpanjangan masa karantina dari 7 hari menjadi 14 hari. Ini kita juga terus memberitakan bahwa ini tujuannya adalah sama, melindungi seluruh masyarakat Indonesia sehingga lonjakan kasus yang terjadi di luar negeri, terutama di wilayah Eropa, tidak terjadi di Indonesia. Topik yang terakhir di headline di PMK ini juga terkait dengan satu kabar gembira, yaitu Arab Saudi sudah membuka jalur umroh ya, perjalanan internasional dari Indonesia, dan ini membuktikan bukan hanya kegembiraannya terkait dengan pembukaan ibadah umroh ini, tetapi ini beberapa catatan pemerintah adalah yang pertama menjadi pilot project pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Mudah-mudahan ini juga tidak ada perubahan, kasus COVID bisa kita terus kita tekan sehingga betul-betul bisa dilaksanakan karena kita tahu antrian ibadah haji sudah sangat panjang. Kemudian juga penegasan dengan pembukaan ini menegaskan bahwa vaksin yang dipakai oleh Indonesia ini betul-betul diakui oleh dunia, termasuk Arab Saudi. Sehingga ini juga memastikan bahwa masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu takut lagi atau termakan hoax sehingga tidak mau untuk divaksinasi. Apalagi pemerintah terus berkomitmen hampir tiap pekan itu terus mendatangkan berbagai merek vaksin guna mencukupi stok vaksinasi yang memang harus terus dicukupi di sejumlah daerah. Itu beberapa topik ya Mbak Mona yang terus kita update di 1 pekan ke depan, termasuk juga antisipasi bencana hidrometeorologi yang terus masih bisa berpotensi terjadi di Indonesia, apalagi ini kita masih memasuki musim pancaroba dan kemudian puncak musim hujan di akhir 2021 menjelang awal 2022. Apalagi kita juga cukup prihatin, kemarin baru saja terjadi aktivitas guguran lava dari Gunung Semeru, ini juga cukup banyak memakan korban sehingga kita juga sudah menerjunkan tim untuk bisa mengupdate tiap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah di sana untuk mengantisipasi kemudian melakukan mitigasi sehingga korban tidak berjatuhan makin banyak. Demikian Mbak Mona, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Tomo tadi sudah membahas beberapa topik yang akan dibahas selama 1 minggu ke depan. Kita juga mendengar ada beberapa hal pokok, antaranya pencegahan tindakan korupsi yang akan kita fokuskan selama 1 minggu ini. Selanjutnya juga ada bagaimana laporan program atau capaian setiap kementerian yang nanti juga akan kita lihat di akhir tahun 2021 dan pastinya perkembangan dari penanganan kasus COVID-19 di Indonesia walaupun sekarang sudah mulai melandai tapi kita juga akan melihat bagaimana pemerintah mensiasati setiap kejadian dan juga tentunya tidak akan menambah lagi korban atau kasus positif dari kasus COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Tomo dan selanjutnya sahabat JPR TV kita nanti akan membahas mengenai bagaimana perkembangan dan juga tindakan dari pemerintah terkait dengan kasus erupsi Gunung Semeru dan tentunya tetap di GPR TV.